Amal rahasia. Alkisah dari tanah Saudi tentang seorang muslim yang memiliki tetangga yang tak pernah sholat dan tak pernah berpuasa. Suatu hari, ia bermimpi didatangi seorang lelaki. Lelaki itu memintanya agar mengajak tetangga yang tak pernah sholat dan puasa ini untuk umroh. Ketika terbangun, ia terkejut dengan mimpinya itu. Namun, ia memilih untuk tidak menghiraukannya. Anehnya, mimpi itu terulang lagi. Ia pun menemui seorang syekh dan bertanya tentang mimpi tersebut. Syekh itu berujar, jika mimpinya terulang lagi, maka ia mesti merealisasikan mimpi itu. Dan benar saja, ia kembali bermimpi hal yang sama. Akhirnya, ia pun memutuskan untuk mewujudkan mimpinya. Berkunjunglah ia ke rumah tetangganya dan menyatakan ajakan untuk berumroh. Tentu saja, tetangganya itu kaget. Ia merasa belum pantas untuk umroh. Jangankan umroh, sholat saja tidak pernah. Namun, si muslim terus membujuknya. Si muslim ini berkata, ia nanti yang akan membimbing dan mengajarkan lelaki itu tata cara sholat yang benar, serta tata cara umroh. Lalu berangkatlah dua orang ini berumroh. Si muslim tadi terharu. Tetangganya terlihat sangat khusyuk di keterbatasan ilmunya tentang sholat. Tetangganya ini bermunajat bersama derai air mata di depan Ka'bah dan saat menjalani rukun umroh. Ketika di Madinah, di dekat makam Rasulullah SAW, si tetangga ini meminta waktu untuk menunaikan juga sholat sunnah di sana. Si muslim menunggu tidak jauh dari sana. Ia menunggu sembari tilawah Al-Quran. 1 halaman, 2 halaman. Cukup lama ia menunggu. Namun tetangganya itu tidak juga muncul. Oh, ia pun berpikir, mungkin tetangganya ini sedang menangisi dosa-dosanya yang dahulu hingga butuh waktu yang cukup lama. Namun makin lama belum juga kembali, belum juga terlihat. Dan akhirnya dia penasaran. Lalu dia lihat orang-orang di sekitar makam Rasulullah terlihat agak ramai. Penasaran si muslim ini mendekati makam Rasulullah. Ternyata tetangganya itu masih sujud di sana. Lalu ketika ditepuk, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ternyata tetangganya itu meninggal dalam sujudnya. Tubuh si muslim ini bergetar. Ia tak menyangka sama sekali bahwa ajakannya yang berdasarkan mimpi itu adalah sebuah wasilah untuk mengantarkan tetangganya ini menghembuskan nafas terakhir dalam keadaan sujud di dekat makam Rasulullah SAW. Sepulang dari umroh, si muslim ini pun penasaran dan bertanya kepada keluarganya, apakah amalan rahasia yang dilakukan tetangganya itu sehingga bisa meninggal dengan cara yang begitu mulia yang diidamkan oleh banyak umat muslim di dunia. Padahal ia tahu bahwa tetangganya itu tak pernah sholat dan berpuasa sebelumnya. Salah satu kerabat dekatnya mengatakan bahwa tidak jauh dari tempat tinggal mereka ada wanita renta yang tak punya kerabat. Tetangganya itu setiap hari selalu menyempatkan datang untuk menyuapi makanan kepada wanita renta itu. Ia menghibur dan memperlakukan wanita tua itu seperti ibunya sendiri. Itulah amalan rahasianya. Lalu, bagaimana dengan kita? Apa amalan rahasia kita?
dengar istilah ini enggak sih? Jangan pernah mengukur baju kita di badan orang, begitupun baju orang di badan kita. Aku pertama kali dengar istilah ini dari salah satu temanku dulu, dan ini bener banget gitu. Kita nggak pernah bisa ngepasin baju kita di badan orang lain, karena namanya tubuh orang beda-beda. Syukur-syukur nih ada yang sama nih ukuran bajunya. Kalau beda, ngapain maksa? Beda ukurannya. Gitu pun ketika kita mau pakai baju orang lain, ya nggak bisa kita paksa harus pas di badan kita, karena ya bajunya gitu, gedenya segitu. Bisa jadi kesempitan di badan kita atau kebesaran di badan kita. Baju kita di badannya dia juga belum tentu pas, bisa jadi kebesaran atau bisa jadi lebih sempit. Ini ngobrol tentang apa sih? Ya tentu saja nyambung sama cerita tadi. Kebayang gak sih di sekitar kita bisa melihat ada orang-orang di sekitar kita yang sepertinya kayaknya kurang ya ibadahnya. Pernah gak sih kamu berpikir kayak gitu? Dia kok kayak gitu sih sholatnya? Atau ya orang tuh kok gak pernah sholat ya? Ya orang itu kok maghrib udah azan masih nongkrong aja? Termasuk aku, bukan orang lain. Aku juga masih begitu. Kadang suka ngejudge orang lain, suka menyimpulkan secara sepihak, lalu berasumsi berdasarkan apa yang dilihat saja gitu, tanpa ada konfirmasi, dan juga ngerasa nggak peduli konfirmasi, yang penting ngejudge aja gitu. Padahal kita nggak tahu setiap orang itu mungkin punya kebaikan-kebaikan yang kita nggak tahu, yang kita nggak dibukakan Allah pengetahuan tentang kebaikan orang itu. Lantas apa hak kita buat ngejudge? Bisa jadi dia background pendidikannya beda, bisa jadi dia lingkungannya beda, tapi setiap orang itu punya potensi fujur dan takwa. Bisa jadi dia menjadi orang yang baik, ya bisa jadi menjadi orang yang gak baik juga. Tapi apa hak kita buat menghakimi orang lain? Apa hak kita? Gak ada. Maka cerita ini nih nancep banget sih. Seorang muslim yang punya tangganya gak pernah sholat, gak puasa. Kan kalau puasa sama sholat nih terlihat ya ibadahnya. Mungkin ketika lagi berpuasa dia makan-makan, atau ketika 5 waktu azan gak pernah terlihat sholat berjamaah, atau memang sering nongkrong-nongkrong gitu. Lalu bermimpi si muslim ini, ada seorang lelaki yang memintanya untuk mengajak tetangganya yang gak pernah sholat dan puasa ini buat umroh. Sholat aja dia gak pernah, puasa aja gak pernah, mau umroh ibadah sunnah coy. Tapi mimpinya berulang kali terjadi, sampai akhirnya dia realisasikan. Dan ketika mendapatkan tawaran ini, nah di sini nih ada hikmah yang baik nih. Ketika ditawarkan, kaget tentu ya, merasa nih si tetangga nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, diajak umroh. Di sini hidayah datang, hidayah dengan wasilah muslim tadi. Dia pun akhirnya tergugah dan mau gitu. Tentu saja namanya beribadah umroh tentu harus sholat dong ya. Akhirnya dia pun belajar sholat, tentu saja dalam waktu beberapa saat, beberapa hari atau beberapa bulan. Belum cukup untuk mempelajari tata cara sholat yang benar-benar 100% benar gitu ya. Karena aku sendiri belajar sholat tuh lama gitu, tentang ruku yang benar tuh gimana, sujud yang benar tuh gimana, butuh pembiasaan dan butuh niat yang benar-benar serius. Ada kali ya orang yang dalam beberapa hari langsung tahu dan mengamalkan dengan konsisten, ada. Tapi kalau aku pribadi, belajarku itu prosesnya lama. Nah, kembali lagi ke cerita si tetangga tadi. Ketika hidayah datang, dia tangkep, dia terima, dia pun ikuti tuh ajaran si muslim tadi tentang sholat, tentang tata cara umroh. Ketika berangkat, kelihatan memang kalau orang ya udah bertaubat itu emang beda sih, kelihatan banget khusyuk, bener-bener
mengakui semua dosa-dosa. Aku belum pernah umroh, belum pernah naik haji, tapi dari cerita orang-orang yang sudah ke sana itu emang luar biasa. Kalau udah di depan Ka'bah tuh kayak dipereteli semua. Isi hati tuh kayak dikupas satu persatu hingga inti kita yang biasanya kita tutup-tutupi itu kebuka di sana. Pengakuan dosa. Semua dosa-dosa itu diakui di sana dan mohon ampunan dari Allah. Kurasa juga kalau aku yang dampingi si ini tadi, tetangga tadi, tentu saja aku ngelihat, wah ini orang tentu ya bertaubat, dia kan lama ini udah dosa, udah melakukan hal-hal yang tercela, meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, dia sedang bertaubat. Ada nuansa judgingnya lagi, aduh Allahu Akbar. Dan yang paling nancep memang pas di bagian ketika dia sholat di dekat makam Rasulullah ya. Dia tunggu nih, wah mungkin dia pengen benar-benar bertaubat gitu. Tunggu sambil ngaji nih tetangga muslim. Lama kelamaan gak muncul-muncul, dilihat kok rame di dekat makam Rasulullah, dilihat tetangganya tadi masih sujud. Dipanggil, disentuh, digoyang-goyang, ternyata itu husnul khotimah guys, impian orang-orang. Aku aja pengen gak usah di makam Rasulullah deh, di rumah sendiri dalam keadaan sujud juga waduh ya Allah, itu impian ya. Dan gak banyak orang yang mendapatkan karomah seperti itu. Dia mendapatkan karomah itu karena apa? Karena hanya berbuat baik. Gak hanya aku rasa, tapi salah satunya karena berbuat baik sama seorang ibu tua renta yang diperlakukan seperti ibunya sendiri, disuapi, dihibur. Itu keutamaannya. Kita gak tahu amalan rahasia yang lain yang memang rahasia dari makhluk-makhluk yang ada di bumi. Itu hanya yang terkuak loh. Satu, kita gak tahu, mungkin dia punya amalan rahasia yang lain yang memang tidak ada satupun makhluk di bumi yang tahu. Seperti Uwais Al-Qarni, siapa lagi tuh? Siapa? Ali cucunya Ali bin Abi Thalib, anaknya Husain. Banyak sekali orang-orang soleh di zaman dahulu yang tidak terkenal, tapi terkenalnya itu di langit, dimuliakan Allah. Dan diketahui cerita-ceritanya justru setelah dia tiada, sebagai pembelajaran untuk kita bahwa hidup ini ya segini teman-teman. Apa sih yang kita cari? Apa sih yang ingin kita tinggalkan? Apa sih yang ingin kita bawa? Semua kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, kita balut lagi yuk dengan keikhlasan. Dan kita biarkan saja Allah yang menilai segala kebaikan-kebaikan orang lain. Tugas kita adalah mengingatkan jika temanmu, sahabatmu, saudaramu, keluargamu belum sempurna, belum baik amal ibadahnya, yuk diingatin lagi dengan cara yang baik. Kalau di dalam Al-Quran itu disebut bil hikmah wal mau'izatil hasanah, dengan cara yang enak didengar dan tentu juga dengan contoh, dengan teladan. Ini gak mudah tentu, bagi siapapun gak mudah mengingatkan orang lain. Tapi Nabi juga selalu mengingatkan bahwa tugas kita itu ngingetin orang. Orang itu berubah atau tidak itu pilihan dia sendiri. Dan ketika orang itu mampu mendapatkan hidayah melalui kita akan mendapatkan kebaikan juga. Jangan pernah lelah mengajak orang untuk berbuat baik dan memperbaiki diri, karena kita gak tahu orang yang kita ajak itu adalah orang yang dimuliakan Allah. Buka mata lebar-lebar, lihat orang di sekitar. Jangan-jangan dia tetangga kita, dia teman kita, dia saudara kita adalah orang-orang yang dimuliakan Allah. Dan kita adalah orang-orang yang juga dipanggil oleh Allah untuk mengambil pelajaran dari mereka. Yuk tetap tingkatkan kualitas amalan kita. Semoga semua amalan yang kita lakukan diterima Allah dan mampu mengantarkan kita untuk menutup mata di akhir hayat nanti dengan senyum terbaik, senyum kesyukuran,
karena tahu bahwa akhir hidup kita berakhir dengan baik. Amin. Oke, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.